Sobat budaya, sudah pernah mendengar tentang prasasti Sendang Kamal? Nah, kali ini Karya dan Budaya akan mengulik terkait sejarah, pengelolaan, perawatan, bahkan hingga pengembangan dari tempat wisata Sendang Kamal. Konon, prasasti Sendang Kamal yang berada di Dukuh Sumber, Kelurahan Kraton, Kecamatan Mospati, Kabupaten Magetan ini memiliki kaitan erat dengan Kerajaan Medang Kamulan atau Mataram kuno loh. Wah, seperti apa ya ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini pemirsa Garda TV dan Karya Budaya, kali ini kita sedang berada di kawasan Sendang Kamal, Kelurahan Kraton, Mospati. Kita akan sedikit mengupas tentang keberadaan destinasi wisata di kawasan Kraton Mospati ini. Kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan Bapak Lurah Kraton. Selamat datang Bapak Agus Heru. Dan juga Ketua Poldarwis dari Destinasi Wisata Sendang Kamal, Mas Nugroho. Selamat siang. Alhamdulillah, Pak Lurah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Mas. Sehat. Pak Nugroho, kami panggil Mas Nugroho juga ya. Alhamdulillah. Lama sekali sebetulnya kita tim Garda TV pengen berkunjung, pengen sowan untuk mengedepankan, untuk mengenalkan Sendang Kamal ini di layar kaca kami, agar mungkin pemirsa Garda TV bisa paham tentang apa sih sebetulnya Sendang Kamal, apa juga yang ada di dalam Sendang Kamal itu. Mungkin beberapa saat ke depan saya ingin mencari tahu, minta informasi dari Pak Lurah selaku pemangku wilayah di Kelurahan Kraton, dan juga mungkin nanti dibantu oleh Mas Nugroho selaku dari Ketua Poldarwis yang berada di kawasan Sendang Kamal ini. Pak Lurah, Bapak Agus, mungkin saya lebih nyaman panggil Pak Agus ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tentang asal usul dari prasasti Sendang Kamal itu. Bagaimana? Ya, terima kasih Mas. Ini kebahagiaan dan luar biasa, dan ucapan terima kasih sudah meliput kami yang ada di pinggiran ini. Sedikit informasi terkait Sendang Kamal ini, kita prasastinya ada 3 ya. Dan mungkin sudah jenengan sebutkan tadi, ada prasasti itu dari zaman Mataram kuno, mungkin disebut dengan Kawambang Puluhan. Kawambang Puluhan. Iya. Itu ada 3, sebenarnya ada 4. Yang satunya itu yang paling tinggi, yang paling besar, yang tinggi 2 meter, itu sekarang ada di Museum Nasional di Jakarta. Luar biasa. Ya. Berarti memang prasasti Sendang Kamal ini sebetulnya sudah pernah mendapat perhatian juga dari nasional, juga dari pihak pemerintah pusat barangkali. Ya, itu mungkin sudah ada kemarin, tapi ini tinggal yang tersisa 3. Ini mungkin kami yang ada di daerah ini akan mengupayakan untuk merawat dan memanfaatkannya, terutama untuk masyarakat kami yang ada di Sendang Kamal. Mas Nugroho, sebetulnya dari dinasti mana sih prasasti Sendang Kamal ini berdiri atau didirikan? Terima kasih. Mengenai sejarah ya. Sedikit sejarah tentang Sendang Kamal itu sejarahnya berasal dari kerajaan Mataram kuno. Ya, Medang Kamulyan. Medang Kamulyan itu yang berada di kawasan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, namun di kerajaan Medangnya kemudian berpindah lokasi ke wilayah Jawa Timur. Jadi dari sejarah Medang Kamulyan berdirilah sebuah prasasti. Waktu itu mungkin bisa dikatakan zaman Mataram kuno ya. Mataram kuno atau Medang Kamulyan. Kira-kira kalau untuk cerita berdirinya Sendang Kamal itu dulunya gimana Mas? Dari berdirinya Sendang Kamal ini, prasasti itu untuk apa? Menandakan apa barangkali? Oh iya. Kejadian. Tentang prasasti Sendang Kamal ini menandakan sebuah
prasasti penandaan dari Kerajaan Mataram kuno bahwasanya di area Sendang Kamal ini merupakan bumi perdikan. Perdikan. Perdikan itu ya, Jadi ditandai bumi yang dengan dimerdekakan. iya, ditandai dengan peninggalan prasasti itu yang terdiri dari yang sudah disebutkan tadi 3 buah prasasti, yang satu tersimpan di Museum Nasional. Museum Nasional. yang satu tersimpan di Museum Nasional. Luar biasa. Pak Lurah, kira-kira untuk luas area wisata Sendang Kamal ini diperkirakan ada berapa hektar atau mungkin berapa meter persegi? Mungkin kurang lebih Perkiraan. 1 hektar Mas ya. 1 hektar. Dari selain prasasti ada apa saja? Mungkin ini perlu diketahui, kita di Sendang Kamal itu ada 2 peninggalan sejarah. 2 peninggalan sejarah. Satu prasasti yang sudah dijelaskan dengan Mas Ketua Pokdarwis, yang satunya lagi itu ada pertirtan atau bahasanya kolam. Kolam. Pertirtan, kolam. Kolam Itu pemandian. setahu saya itu 2 sejarah yang berbeda. Satu Mataram kuno, satunya itu dari eranya VOC, Portugis. VOC. Jadi ada 2 situs budaya dan 2 Dua zaman yang masa berbeda. yang berbeda, betul sekali. Berarti mungkin pemirsa kita harus jeli juga. Kita perlu tahu bahwasannya di Sendang Kamal ini memang bukan hanya satu zaman ya, Satu, ada betul. 2 zaman yang berbeda. Untuk petirtaan itu sendiri, Pak, itu ceritanya gimana? Petirtaan itu tentang apa dan untuk apa pada zamannya? Mungkin sedikit yang kami gali dari beberapa informasi, Ya. itu zaman Portugis VOC itu buat putri-putri yang dulu eranya Mataram sudah ada, mungkin dikembangkan lagi dengan VOC itu buat semacam apa ya, pemandian. Pemandian. Iya, Pemandian umum itu. pemandian khusus itu kan. Pemandian khusus. Iya. Oh, berarti memang untuk kalangan tertentu. Betul, bangsawan mungkin bisa Bangsawan jadi mungkin. ya. Luar biasa. Memang airnya apa memang sangat bersih atau mungkin Airnya- ada sumber di dalamnya, Pak? Ada, itu mungkin sedikit menguraikan dari kata Sendang Kamal itu kan dulu awalnya informasinya itu dari sendangnya sendiri. Sendangnya sendiri. Kamal itu mungkin diambil dari sebuah warna yang seperti telur bebek itu, Telur bebek kamal. berkilauan. Kamal Kebiru-biruan. mungkin nyebutnya kamal kebiru-kebiruan, itu mungkin asalnya dari air sendangnya, akhirnya jadilah itu Sendang Kamal. Sendang Kamal. seperti Itu itu. sejarah yang sangat luar biasa, Pak Lurah. Terus kembali ke prasasti. Mungkin prasasti yang 3 ini dulu kira-kira tempatnya memang masih satu tempat gini atau memang berpencar, Pak? Itu dulu awalnya dari mbah-mbah saya juga. Dari Itu sebenarnya tidak jadi satu. tidak jadi satu. Itu berpencar, ada yang di sebelah barat, sebelah utara, dan di sebelah timur. Akhirnya mungkin dari Dinas Purbakala Kalau dijadikan satu dan satu diekspor ke Jakarta. mungkin untuk mempermudah ya, Iya. mempermudah kalangan pemerintah maupun dinas pendidikan atau dinas yang lain untuk meneliti atau mungkin mencari melindungi, datanya lebih dekat. Terus kurang lebih kalau tadi kita bicara tentang prasasti dan Sendang Kamal sendiri, sumber dari Sendang Kamal apakah masih sampai sekarang masih hidup? Masih. Sumber yang dari sumber Kamal, Sumber mata airnya sumber mata airnya. itu masih, Mas. Itu lokasinya tepat di bawah tangga, sebelah sisi selatan. Itu ketika kita musim penghujan, itu sumbernya luar biasa, sampai penuh-penuh kolam kita. Tapi ketika kemarau, mungkin karena di sebelah selatan kita banyak areal persawahan, banyak yang menggunakan diesel dan lain sebagainya, akhirnya sumbernya mulai menyusut. Tapi tetap ada airnya walaupun sedikit. Mungkin selain manfaat untuk pariwisata, sumbernya bisa dimanfaatkan yang lain, airnya dari Sendang Kamal. Mungkin kalau dulu bisa jadi itu dijadikan sumber irigasi sawah Irigasi di sawah. desa sebelah, justru Desa di desa sebelah. sebelah. Tapi kalau sekarang mungkin kemajuan zaman akhirnya kalah dengan sibel dan diesel. Kenapa harus di desa sebelah? Mungkin di sini sudah cukup airnya atau mungkin posisinya. Kalau dilihat dari topografinya, mungkin kami yang di Sendang itu lebih tinggi. Oh, Jadi untuk air yang mengalir itu ke arah ke desa sebelah. jadi memang posisi kita kalau dari geografisnya kita lebih tinggi dari Iya, desa sebelah. Betul. Luar biasa. Mas Nugro, mungkin bisa ditambahkan tentang
sedikit sejarah prasasti Sendang Kamal tentang silsilah-silsilah di dalam prasasti dari kacamata kebudayaan atau kacamata sejarah. Oh iya, dari kacamata warga Kelurahan Kraton sini ya? Iya. Oh iya. Ya dulunya memang prasasti ini sering dijadikan kegiatan kemasyarakatan, seperti misalkan contohnya kegiatan adat desa kayak bersih desa oh, ya. Gitu, maaf. Itu ada kegiatan bersih desa, namun seiring mungkin ya itu tadi kemajuan zaman atau bagaimana lambat laun jadi berkurang sampai saat ini, dan akhirnya kami ingin mengembalikan lagi potensi Sendang Kamal ini yang berlatar belakang prasasti juga. Nanti bagaimana kita mengembalikan rohnya prasasti Sendang Kamal ini biar bangkit kembali sebagai gitu. cagar budaya. Tujuannya untuk menarik mengembangkan di pariwisata gitu. Luar biasa. Baiklah pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Wis ngaku salah ondo sak nyatane teko ati ramon ono lambe geni sing nang ati enggal cilaremke yo ben adem koyo depiene ojo sujono ojo nyeksara aka tresno kuwi mesti ana godhong wowo sing nang dodo enggal dileremno yo ben tentrem kaya desemono. Ronte-ronte melati benange lawe pupus klopo isih ngelengke anti tuwa aku isih tresno kowe senajan ana godho sapiro Baiklah pemirsa Garda TV, kita kembali ke perbincangan kita tentang prasasti Sendang Kamal. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang asal-usul dan sedikit sejarah tentang Sendang Kamal, kami ingin menegaskan kembali meminta info dari Pak Darwis, kebetulan Mas Nugroho, tentang apa sih sebetulnya isi prasasti Sendang Kamal ini. Intinya prasasti, isinya isi prasasti dan didirikan oleh siapa? Mengenai prasasti Sendang Kamal ini ada situs peninggalan yang masih bisa dibaca. Artinya dibaca oleh ahlinya, yaitu merupakan peninggalan dari Medang tadi ya, dari kerajaan Medang tadi, dan itu merupakan konsep tanah perdikan, dan isinya itu sejarahnya ataupun riwayatnya itu dikonsep buat acara agenda acara Manusuksima. Ya, acara Manusuksima untuk menjelaskan bahwasannya di area Sendang Kamal ini berupa itu tadi sebuah tanah perdikan. Di area Semaspati ini, terusnya mungkin di keraton dan sekitarnya ini dulu diberikanlah sebagai kekuasaan penuh jadi tanah perdikan gitu ya. Iya. Dari kalau nggak salah itu dari zaman kerajaan dinasti Sri Maharaja Teguh Darmawangsa. Jadi masih sangat kuno sekali ya, masih era Medang Kamulyan ya. Jadi sebetulnya
kalau ditilik dari kacamata sejarah, berarti Kelurahan Keraton yang khususnya di Mas Pati ini memang sebetulnya sudah mempunyai adab kebudayaan sangat tua sekali, Pak ya. Betul. Dari jauh lebih dulu dari mungkin dari tempat-tempat yang lain, Mas ya. Iya. Luar biasa. Berarti pemirsa, menurut dari kacamata sejarah yang dijelaskan dari Pak Lurah tadi juga Mas Nugroho dari Pok Darwis, bahwasannya di Sendang Kamal dulu memang sebuah prasasti yang didirikan untuk tanda memberikannya Sang Maharaja Dharmawangsa Teguh berupa tanah perdikan. Jadi dirinya prasasti itu tadi. Jadi begitulah sangat dalamnya, sangat luhurnya pemerintahan Dharmawangsa Teguh dulu, sangat menghormati masyarakat di keraton sini, setempat ini, dengan mendirikan sebuah prasasti. Kembali ke Pak Lurah. Pak Lurah, dengan adanya prasasti Sendang Kamal, mungkin langkah-langkah apa saja yang telah Bapak lakukan bersama masyarakat kelurahan setempat untuk memajukan Sendang Kamal ini, Pak? Oh ya, begini Mas, terkait dengan pengembangan kami sudah sedikit melakukan usaha, effort kami. Yang jelas kami sudah membentuk Pok Darwis. Ini sudah organisasi yang rencananya untuk mengelola Sendang Kamal, dan kemudian perlu diketahui di tiap minggu, di setiap hari Minggu kita mengadakan sebuah kegiatan yang kita tempatkan di Sendang Kamal. Kita beri nama itu SKTM. Singkatan dari apa, Pak? Sendang Kamal Traditional Market. SKTM. Iya. Sendang Kamal Traditional Itu Market. konsepnya kita back to nature, kembali ke zaman dulu. Dan penjual kita pun kita himbau untuk menjual makanan-makanan tradisional. Itu yang mungkin yang terkenal sampai saat ini ada kerupuk gapit gitu. Kerupuk gapit, ada makanan-makanan tradisional lainnya. Dan setiap minggu kita ada beberapa event ganti, dan mungkin di kemarin sudah ada 3 bulan ini, tiap 1 kali sebulan kita mengadakan SKTM English Class. Itu Sendang Kamal Traditional Market khusus kelas Inggris untuk anak-anak. Itu anak-anaknya yang kita undang dari TK dan PAUD sekelurahan Keraton, ada guru bahasa Inggrisnya. Nanti kita ajarkan anak-anak untuk sedikit bahasa Inggris. Nanti sebelumnya kita di SKTM ada agenda rutin. Itu setiap jam, kita buka jam 7 pagi, kita awali dengan tari gambyong. Ada tari gambyong, pesertanya itu pelapaknya wajib ikut semua, dan pelapak ini luar biasa memakai kostum khusus, Pak. Kostum khususnya pakai jarik dan pakaian lurik. Itu khusus penjual kami. Itu kurang lebih ada berapa orang, Pak, untuk seluruh pelapak yang hadir tiap minggunya, Pak? Dari awalnya kita ada 16 orang. Tapi karena seleksi alam kurang konsistennya, mungkin ini tinggal tersisa 10 sampai 8. Ya, tapi belum juga nanti teman-teman kru dari pelapak sendiri kan bisa untuk ikut memeriahkan suasana itu barangkali. Iya, itu memang yang kita wajibkan pelapak dulu. Yang untuk pengunjung yang lain boleh mengikuti. Jadi yang wajib itu pakai pakaian khas lurik itu dari pelapak. Mungkin dari pengunjung lain mau join, kita persilahkan. Berarti selama ini yang Bapak lakukan bersama masyarakat setempat memeriahkan atau mengembangkan potensi wisata ini dengan mengadakan kegiatan seperti itu. Itu kerjasamanya dengan siapa saja, Pak? Barangkali untuk ada sponsor atau mungkin badan-badan tertentu? Selama ini kami masih mandiri. Mungkin biasa. kita berdayakan, kita gunakan stakeholder yang ada. Mungkin kita kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Nanti kita undang mereka, kita ajak join di Sendang Kamal. Luar biasa. Mas Inu, sebagai Ketua Pok Darwis, mungkin juga bisa mewakili kaum muda ya. Kira-kira apa sih, bagaimana peran serta dukungan dari pemerintah daerah, khususnya mungkin Disparbud atau pemerintah yang dinas-dinas yang lain terhadap keberadaan Sendang Kamal ini di mata kacamata Anda sebagai Pok Darwis? Oh ya, baik. Dukungan dari dinas pemerintah Kabupaten Magetan dan Disparbud itu sudah memfasilitasi area Sendang Kamal ini
Yang pertama memperbaiki struktur bangunan yang di tepi Petirtan itu, yang berupa bangunan paving, juga ada bangunan ada fasilitas lampu, kemudian ada fasilitas kursi yang mirip sekali dengan katanya mirip dengan apa namanya Taman Sari. Taman di Jogja. Taman Sari. Kemudian di area Prasasti sini sudah ada fasilitas musola juga. Sendangkamal Itu juga dari pemerintah daerah juga. Iya, kemarin juga diresmikan penjenenganipun Bapak Bupati. Juga ada fasilitas toilet umum. dan mungkin fasilitas yang lain, lampu ya mungkin di sini. Itu dan juga berupa itu papan tulisan mengenai perlindungan dan perawatan dan pokoknya sedikit peraturan tentang perubahan prasasti dan sebagainya. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Dina minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning Sendangkamal. Tapi lingsir srengenge ana kene, aku nunggu kowe. Tak SMS rambalesi, sen tak telepon, malah mbok pateni. Aku nangke, yen kepotok irungmu mesti tak jiwa. Lali janjine, tandane, alasane, mangke lagi. Sopan sing ora gelap, kadung dandang, kowe ora tekon. Janjane kowe ning endi, gelagatmu sajak Yupriani. Hatiku sunjane, kowe kencang karo wanita liya. Terima kasih. Kembali di Karya Budaya Garja TV. Pemirsa, kali ini kembali akan kami kupas tuntas, setuntas-tuntasnya tentang Prasasti Sendangkamal, salah satu ikon wisata kebanggaan di Kabupaten Magetan. Kembali ke Mas Inu ya, mungkin kita sambung ke Mas Inu. Kalau tadi tentang dukungan atau support pemerintah daerah dan dinas terkait, mungkin saya boleh bertanya tentang apa saja yang Anda lakukan untuk pemberdayaan pemuda atau mungkin seniman-seniman lokal daerah sekitar Sendangkamal ini, Mas? Oh ya baik. Tadi sudah disampaikan dengan Mas Lurah bahwasannya di Sendangkamal ini untuk istilahnya memajukan atau perawatan dan sebagainya. Sendangkamal ini sudah dibentuk kelompok sadar wisata Pokdawis yang namanya Pokdawis Sumber Sendangkamal. Ya, kemarin diresmikan atau didirikan tanggal 2 Februari barusan, berarti 2 Februari 2022 ini. Nah, langkah-langkah kami atau kegiatan kami beserta rekan-rekan Pokdawis yang Pokdawis itu terdiri dari rekan-rekan yang ada Bini Sepuh juga, terus kemudian ada itu tadi yang disebutkan para pemuda atau generasi muda dan tim musik gitu ya. Iya. Kami mengelola ataupun mengkoordinir semua rekan-rekan agar mengangkat ataupun melestarikan cagar budaya Prasasti Sendangkamal ini. Dan Pokdawis setiap kegiatannya itu
didasari atau di konsep dengan penuh sukarela dan kesadaran. Itu mungkin tiap minggu sekali tuh diwadahi mereka dari Oh tim-tim iya, seniman kalau Sendang Kota. setiap minggunya seperti telah diungkapkan tadi ada kegiatan Sendang Kamal Tradisional Market itu, namun setiap di luar hari Minggu kita selalu mengadakan istilahnya kerja bakti gotong royong. Oh, gitu. Ya, mungkin apa saja yang dapat dikelola di sini ataupun dapat dilakukan di Sendang Kamal ini. Yang pertama misalkan soal kebersihan, dan kemarin juga sudah bergotong royong memperindah Sendang ini. Berarti supportnya mereka sangat luar biasa, Pak ya? Oh ya, gitu. Yang pertama kita lakukan dulu itu pembuatan taman di taman, di depan pintu masuk. Ah. Kemudian ada apa ya namanya? Gapuro. Sidu atau apa itu? Gazebo. Oh iya, luar gazebo biasa. itu yang di depan tempat penukaran koin iya. ya, untuk transaksi di setiap gelaran Sendang Kamal Tradisional Market itu. Kemudian juga ada gazebo buat peristirahatan ataupun buat makan dan sebagainya di samping bangunan bekas peninggalan VOC Belanda itu. Kemudian mendirikan panggung walaupun tradisional dan unik antik sekali. Luar biasa. Kemudian kita bekerja sama juga bergotong royong bikin ini fasilitas buat pengunjung Sendang Kamal, tapi masih tradisional banget, berupa bangku yang terbuat dari kayu dan sebagainya ala kadarnya. Pokoknya intinya biar Sendang Kamal ini merupakan peninggalan situs bersejarah, dan kita memfokus untuk bagaimana Sendang Kamal ini intinya tradisionalnya ataupun keunikannya bisa terangkat. Luar biasa Mas Inu. Jadi bertahap dari kalangan pemuda diwadahi juga, kalangan tua juga. Mungkin ini bertanya terakhir kembali ke Pak Lurah. Pak Lurah, kira-kira harapan apa, konsep apa atau planning apa yang mungkin akan Bapak kembangkan untuk kemajuan Sendang Kamal, dan mungkin kerjasama dengan siapa saja mungkin barangkali bisa kita planning menurut dari kacamata Bapak. Iya, begini Mas, mungkin tidak begitu panjang ya. Dari kami cukup sederhana tapi minta yang istimewa. Sederhana tapi istimewa. Mungkin bisa diketahui kalau di Magetan salah satu tujuan pasti identik dengan sarangan. Sarangan. Kami cuman ya berharap dan bercita-cita mungkin Sendang Kamal bisa menjadi next sarangannya Magetan. Luar biasa. Mungkin sedikit tadi yang dari Mas Ketua tadi agak salah sebut tadi, yang Pok Darwisnya bukan 2 Februari 2022 Mas. Oh ya. Itu mungkin pergantian. Pergantian Pok Darwis. Pergantian. Kita Pok Darwis mulai tahun 2020. 2020 sudah ada. Kebetulan dulu saya menjabat sebagai ketuanya juga. Oh gitu. Tadi Tapi sebelum karena- menjabat iya. kepala kelurahan Ketika jadi ketua Pok saya Darwis menjabat juga. akhirnya beliaulah yang menjadi. Jadi beliau bertugas Meneruskan mulai 2 perjuangan. Februari. Terus mungkin pesan-pesan yang ke depan? Ini mungkin dari kami kemarin sempat ada, karena kita ada wisata Patirtan ya. Mungkin bisa jadi kita ke depannya kalau disetujui ada kayak pemandian juga buat umum, atau mungkin nanti ke depannya kita, kalau angan-angan kami ini ada di anggaran kami, kita tahun 2023 kita sudah menganggarkan untuk pembangunan kayak wahana permainan, Mas. Mungkin sedikit kita mengadopsi ini, mungkin dari Dusun Semilir dan di Lawu Green Forest itu ada rainbow perosotan pelangi. Oh iya ya. Nah, mungkin bisa jadi kita konsulkan dulu ke dinas, ketika itu diizinkan mungkin bisa, insya Allah di tahun depan kita akan bangun di Sendang Kamal, Sendang Kamal ini untuk biar menarik perhatian wisatawannya lebih. wisatawan. Betul. Luar biasa. Jadi beberapa cita-cita, harapan, konsep ke depan, dan juga tadi sudah dijelaskan sedikit banyak oleh Ketua Pok Darwis kita, Mas Inu, tentang Sendang Kamal dan prasasti. Ya mungkin untuk mengupas Sendang Kamal nggak cukup 1 jam, mungkin mungkin banyak berjam-jam. Dan insya Allah Garda TV akan hadir kembali di Sendang Kamal, mungkin dari acara dan event yang berbeda,
tetap dalam konsep budaya, tetap dalam konsep memajukan kebudayaan bangsa, khususnya di kawasan Magetan dan sekitarnya. Begitulah perbincangan singkat kita, pemirsa karya dan budaya Garuda TV. Kurang lebihnya tentang konsep Sendang Kamal dan tentang paparan apa yang telah dilakukan dan diharapkan atau dikonsepkan oleh Bapak Kepala Kelurahan tadi sudah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan Sendang Kamal nanti menjadi ikon wisata yang bagus, yang cukup menarik, jadi necknya sarangan untuk Magetan ya. Pemirsa, cintailah budayamu, karena budaya dan karya adalah harga diri suatu bangsa. Dari kawasan Patirtan Sendang Kamal, saya Nogling, mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca enggise gembira alera plera banyune segoro anglia numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata alon praune wis nengah Witing kelopo katon awe-awe